Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Arkanaveda dari kelas IF 4508. Dan perkenalkan, nama saya Muh Ghazali dari kelas IF 4508. Kami di sini akan menyampaikan resume materi yang berjudul Sumber Hukum Islam. Sebagai pendahuluan, sumber hukum Islam ada 3, yakni Al-Quran, hadis atau sunnah Rasulullah, dan juga ijtihad. Al-Quran bersifat secara umum dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih sederhana. Maka disinilah fungsi hadis atau sunnah Rasulullah untuk memberikan penjelasan. Namun setelah Rasulullah wafat, disinilah ijtihad para ulama digunakan. Sumber hukum Islam itu yang tadi telah disebutkan ada 3, yaitu ada Al-Quran, hadis atau sunnah Rasulullah, dan juga ijtihad. Berikut adalah beberapa penjelasan dari setiap sumber. Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran secara bahasa artinya bacaan atau yang dibacaan. Nama-nama lain Al-Quran yakni Alkitab, Al-Kalam, Al-Hukum, An-Nur, Al-Bayan, dan lainnya. Isi kandungan di Al-Quran yakni pelajaran tentang akidah, ibadah, akhlak, hukum, dasar-dasar ilmu pengetahuan, dan juga sejarah terdahulu. Fungsi Al-Quran beberapa diantaranya adalah sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad, petunjuk bagi segenap manusia, sumber pokok ajaran Islam, dan juga peringatan dan pelajaran bagi manusia. Hadis sebagai sumber hukum. Pengertian hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Klasifikasi hadis berdasarkan kualitas hadis yaitu ada sahih yang artinya benar, sah atau sempurna, ada hasan artinya diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dawid, dan juga ada dhaif yang artinya hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih ataupun hadis hasan. Bagian atau istilah hadis itu ada 4, yakni ada rawi, ada sanad, ada matan, dan mukharif mudawin. Hadis juga ada yang berdasarkan sandaran, yaitu hadis marfu atau yang artinya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung. Ada hadis mauquf atau yang disandarkan kepada hanya sahabat Rasul, atau juga ada hadis maqtu artinya disandarkan kepada tabi'in atau murid-murid Nabi Muhammad SAW. Ada juga fungsi hadis terhadap Al-Quran, yakni ada bayan at-taqrir atau yang artinya menguatkan, ada bayan at-tafsir yang artinya menguraikan atau merincikan, ada juga bayan at-tasyari' yang artinya menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak ada di Al-Quran. Ijtihad sebagai sumber hukum. Pengertian dari ijtihad secara definitif, ijtihad artinya mengeluarkan tenaga dan kemampuan untuk mendapatkan kesimpulan hukum Islam. Dasar hukum ijtihad yakni ijtihad boleh dilakukan ketika suatu perkara tidak ditemukan titik terangnya dan hukum tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Fungsi dari ijtihad menguji kebenaran hadis, upaya memahami redaksi ayat atau hadis, mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Wilayah ijtihad di mana ulama sepakat bila masalah baru belum dapat ditentukan solusinya dari Al-Quran atau hadis. Belum disepakati mujtahid, kualitas hukumnya dapat diketahui mujtahid. Dan kesimpulan dari materi ini adalah sumber hukum Islam berasal dari 3 sumber, yakni dari Al-Quran, dari hadis, dan juga dari ijtihad.
Kedudukan urutan mencari hukum Islam atau solusi dari suatu permasalahan mulai dari Al-Quran, kemudian dari hadis atau sunnah Rasul, dan yang terakhir dari metode ijtihad. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.